Shalom, brother dan sister. Perkenalkan, nama saya Eva. Saya berasal dari Ministry Sister Depok. Saya mempunyai suami bernama Cuncun. Kami sudah menikah selama 16 tahun. Kami mempunyai putri yang cantik bernama Amelia Renata yang sekarang sudah kelas 2 SMP. Selama 16 tahun menikah, kehidupan rumah tangga kami mengalami banyak sekali ups and down. Saya sering menangis dan sedih ketika ada masalah dalam pernikahan saya. Saya kecewa terhadap suami dan saya merasa suami egois, tidak mengasihi dan menghargai saya sebagai istrinya. Sangat jarang berkomunikasi karena kesibukan suami. Membuat saya sangat susah untuk mengungkapkan perasaan saya kepada dia. Karena dia tiba di rumah setiap hari. Saya sendiri sudah tertidur. Jadi kesempatan untuk bisa jalan bareng, bertiga itu dikatakan sangat langka. Saya sering mengeluh kepada Tuhan, seperti marah kadang. Saya bertanya, kenapa pernikahan saya tidak bahagia? Apa dosa saya? Dan ini adalah pertanyaan selalu ada di hati saya. Saya bawa dalam doa dan meminta supaya pernikahan bisa dipulihkan setiap hari. Tuhan Yesus sangat baik. Ia menjawab doa saya melalui adik saya Yusuf. Saya diperkenalkan pada satu sister Depok bernama Tari. Saya mulai datang ibadah, diundang untuk ibadah di GKDI Depok. Sebelumnya sangat jarang kami bisa ibadah bareng bertiga. Kerinduan saya untuk ibadah bareng bersama suami dan anak Tuhan jawab di GKDI Depok. Kemudian saya diajak Bible study oleh sister-sister dan ini sangat mengubah hidup saya. Saya dibukakan semuanya, melihat bagaimana dalam pernikahan saya bisa merasa semua salah suami, padahal ada bagian saya. Saya ditantang untuk minta maaf pada suami dan bisa tunduk dan mengasihi dia. Saya belajar tentang salib dan itu sangat menusuk saya. Tuhan Yesus yang udah rela mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa saya, mengasihi dan menyelamatkan saya. Kalau itu sudah diberikan, bagaimana saya bisa ragu dan mempertanyakan rancangan Tuhan Yesus dalam kehidupan pernikahan saya? Keyakinan ini membuat saya berani untuk mengambil keputusan dibaptis pada tahun 2020 dan lahir baru untuk menjadi murid. Di sini saya banyak dibantu untuk menjadi istri yang takut akan Tuhan dan menjadi istri yang untuk menjadi penolong untuk suami. Dan penyertaan Tuhan luar biasa, walau masalah tetap ada, tantangan banyak, tapi Tuhan menguatkan saya untuk bisa menghadapi setiap tantangan yang ada. Tuhan menjawab doa saya supaya suami mau membuka hatinya untuk belajar firman, suami dibimbing untuk diobey sama Tuhan, dan saya menjadi semakin kagum sama Tuhan. Akhirnya suami mengambil keputusan untuk dibaptis, lahir baru dan menjadi murid Yesus. Melihat suami sekarang bisa melayani di multimedia selama ibadah online, rela bangun pagi dan bisa ke studio bersama brother dan sister yang lain, itu bisa menyiapkan semua kebutuhan, itu semua karena Tuhan. Saya juga mulai berani berbicara dari hati ke hati, mengungkapkan perasaan saya ke Koko, dengan supaya Koko bisa meluangkan waktunya untuk bersama, makan bersama, bahkan berliburan bersama saya dan Amel. Nggak gampang buat saya untuk bicara ini, banyak ketakutan, tapi sekali lagi melihat bagaimana Yesus juga takut ketika ia menghadapi jalan salib, tapi Yesus taat karena Yesus melihat saya dan mau saya selamat.
Ini menjadi motivasi saya untuk berbicara kebenaran dalam kasih. Bukan menghakimi, tapi menerima, melihat keluarga saya sekarang. Hanya memuji Tuhan karena pelan-pelan keluarga saya dipulihkan. Pernikahan kami masih banyak yang harus diperbaiki. Dan kami terus berdoa untuk anak kami Amel, untuk juga bisa belajar firman. Berdoa untuk papa dan mama mertua saya juga, untuk saudara saya yang lain. Saya tidak tahu pergumulan kita di sini, salib begitu selalu bisa jadi motivasi untuk mengambil setiap tantangan pertobatan, untuk mengampuni, untuk rendah hati, dan untuk bisa berani, untuk membuang semua keraguan, karena Yesus memberikan semuanya. Tidak ada alasan untuk tidak taat. Amin.